karena itu kayak mengganti isi kepala setiap manusia. Karena gini, dari misalnya aku ngelihat ada tadi aku kasih contoh gitu ya, misalnya di lokasi syuting ada satu perempuan datang mungkin pakaiannya rada seksi, kemudian ada 20 cowok gitu ya misalnya atau kru, nggak semua yang melecehkan misalnya, bukan melecehkan lah, dijadikan bercanda gitu, ih seksi banget atau apa atau apa atau apa. Nah, sebenarnya kan berarti kita sebenarnya nggak bisa mengeneralisasi laki-laki pada umumnya akan seperti itu. Kalau perempuannya perempuannya begini, pakaian yang seksi mengundang laki-laki untuk melecehkan secara verbal atau non verbal, ya mengganti stereotip itu agak susah karena ya nggak semua laki-laki begitu dan nggak semua laki-laki juga ketemu perempuan yang lagi pakaian pakaian seksi juga ngelakuin hal yang sama. Ada aja banyak banget juga aku temui laki-laki yang dia nggak ngelihat langsung kayak gimana banget kok biasa aja gitu, masih menghormati aja gitu. Nah, tapi kenapa ya sampai ada perbedaan itu? Kan berarti ada perbedaan pola asuh mungkin ya, aku mikirnya gitu. Ada perbedaan pola asuh atau mungkin background atau environment-nya tidak atau environment-nya mendukung dia atau bukan mendukung ya, membuat dia merasa, bahwa membercandai perempuan karena pakaiannya atau bercanda masalah seksual itu adalah hal yang biasa. Nah, berarti yang harus diubah mungkin diberikan pendidikan dasar gitu ya, maksudnya dari sekarang secara menyeluruh kalau menghormati dan menghargai wanita itu bukan dari pakaiannya, tapi bagaimanapun dia bentuk fisiknya. Bahkan aku punya pemikiran pekerja seks komersil pun kita harus tetap menghargai gitu. Maksudnya gini loh, dia tetap manusia yang harus kita hormati apapun pekerjaannya, mau itu buruk atau tidak pantas gitu. Kita bukan Tuhan untuk yang bisa atau yang harusnya menghakimi secara langsung gitu loh. Nah, berarti kan ya aku bilang tadi ya kita harusnya bukan kita maksudnya tugas siapa ya gitu yang bisa membenahi pola pikir tuh harus sejak dini. Kalau udah dewasa udah agak sulit gitu loh menurut aku. Tapi Kalau bukan berarti nggak bisa. seandainya uh, misalkan perempuan nih Kak uh, mengalami ya pelecehan dari verbal gitu kan, misalkan sedang jalan gitu kan catcalling, Hmm. itu sebenarnya kalau menurut Kak Gita gimana sih kita harus menyikapinya gitu biar kita tuh tidak Oh, menjadi objek selalu. kalau aku tegur kok. Aku pernah kok menegur kayak gitu. Misalnya parkir di mana terus mau ke Alfamart gitu. Pakai masker ada jadi cewek. Ada apa ya mas? Kalau saya langsung saya tegur. Artinya saya menunjukkan bahwa saya nggak nyaman diperlakukan kayak gitu dan lo nggak sepantasnya gitu. Kayaknya tahun segini masih gangguin perempuan gitu. Nggak harus pakaian seksi loh. Saya biasa aja pakai jeans, pakai celana panjang, pakai t-shirt. Artinya uh, justru kita harus tunjukkan kalau perempuan ini berani, berani dan menunjukkan bahwa kita nggak suka tidak dihargai dengan cara seperti itu dan tapi nggak perlu marah-marah gimana banget ya kecuali sampai ada keluar kata-kata yang nggak sepantasnya banget gitu ya karena biasanya banyak wanita yang udah diem aja pura-pura nggak denger itu biasanya semakin ini nih makin seneng gitu loh orang yang ngeganggu kalau aku sih aku tegur langsung sih aku aku bilang aku tanya ada apa panggil saya atau bukan atau apa gitu biasanya laki-laki tuh jadi segan dan jadi takut gitu. Nah, berarti ketika perempuan itu Nggak tahu, mengalami maaf, katanya pelecehan, Dimas, laki-laki norak yang masih kayak gitu. Benar itu, benar. laki-laki norak yang masih kayak gitu. Catcalling hari gini. Tapi Kak masih banyak banget loh ini Hmm. perempuan-perempuan itu tidak berani bersuara gitu ya. Hmm. Apalagi ketika mengalami korban mungkin apalagi di daerah-daerah gitu ya. Mungkin ada motivasi nggak Kak biar para perempuan ini berani gitu bicara karena memang ketika bicara itu sering sekali kan kembali disudutkan gitu atau malu atau merasa apa ya dikucilkan. Nah itu gimana Kak Gita? Mungkin bisa memotivasi teman-teman. Aku sih bukan memotivasi, cuma ini cara pandang aku ya, bahwa hal-hal yang kayak gitu tidak bisa diwajarkan. Ada yang bilang kalau misalnya kita bersikap gitu ya, ala wajar kali namanya juga orang di jalan. Enggak. Boleh ada pewajaran untuk itu gitu. Kita berhak untuk dihargai sama siapapun, kita pun harus menghargai orang lain dalam artian kita tidak mengganggu, kita juga maksudnya enggak melanggar hak asasi dia gitu. Jadi menurut aku
wanita juga nggak perlu terlalu takut untuk bersuara karena ngerasa mungkin, "Nah, gue kan perempuan, kaum lemah, nanti gue malah diginiin." Ya kita singkirkanlah pikiran-pikiran itu, tumbuhkan gitu loh rasa keberanian, karena aku yakin banget kayak misalnya tadi Mas Dimas tadi bilang bahwa, hari gini perempuan apa, laki-laki yang kayak begitu masih norak gitu. Nah, kita kan nggak tahu di lingkungan itu kalau terjadi hal demikian, mungkin laki-laki sebelahnya justru tidak mendukung apa yang dilakukan sama si cowok itu. Jadi, kalau ada yang terjadi seperti itu, singkirin tuh pikiran negatif di diri kita yang bikin kita takut seperti ini untuk bersikap. Apalagi kalau kita sampai sudah benar-benar terjadi pelecehan seksual dalam arti sebenarnya ke diri kita. Jangan diam, harus ngomong. Kalau aku sih gitu ya mikirnya, karena aku lihat gini loh, kekuatan netizen juga sekarang luar biasa kok. Kalau emang benar-benar terjadi gitu ya, bukan kita create ceritanya gitu. Kayak sekarang netizen di samping orang pada bilang kalau netizen itu banyak hate speech-nya, suka judging atau apa. Tapi kekuatan mereka loh kadang-kadang yang bikin beberapa kasus justru bisa diangkat dan jadinya bisa tersorot sehingga bisa dituntaskan gitu. Mungkin orang kan takutnya gini ya, nanti gue ngelapor, begitu ngelapor ternyata nggak diurus, terus gue sia-sia dan ya udah gitu, ngapain gitu. Nggak kok, sekarang kalau memang benar terjadi, aku rasa sosial media salah satu wadah yang tepat untuk kita menyampaikan, selain kita juga lapor polisi ya pastinya. Karena supaya kalau ceritanya tersorot, biasanya terdengar kan, maksudnya biasanya ditindaklanjuti gitu. Gitu loh maksud aku. Jadi jangan takut, jangan malu, supaya dapat keadilan. Jadi pertama kita jangan menormalisasikan segala bentuk pelecehan Iya, dan betul, setiap perempuan itu harus berani bersikap gitu ya Kak. Nah betul. mungkin ini ya Kak tadi ngomongin media sosial, nah ini penetrasi media sosial ini juga semakin semakin sebenarnya mengundang konten-konten pornografi dan lagi-lagi banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat seperti foto atau videonya salah gunakan ya Kak untuk konten-konten pornografi. Nah ini kalau menurut Kak Gita sebenarnya apa sih yang harus dilakukan, apa yang bisa kita lakukan atau khususnya pemerintah untuk meminimalisir gitu media sosial ini juga sebagai salah satu saluran pelecehan seksual terjadi untuk perempuan. Setahu aku kan beberapa tahun ini beberapa website itu kan sudah diblok ya yang mengandung konten pornografi. Itu kan langkah yang udah tepat gitu. Nah, tadi bicara beberapa orang dipakai untuk video atau apa, aku pernah mengalami loh. Jadi gini, aku punya Twitter. Nah, tiba-tiba di Twitter aku itu ada yang mention cerita seks Gita Sinaga. Aku kaget maksudnya apa sih? Akhirnya aku buka. Jadi dia berupa bagan blog gitu. Di dalam laman blog itu jadi ada cerita gitu, kayak cerita-cerita porno lah yang mungkin tujuannya supaya ini ya menstimulan yang baca gitu, jadi stimulasi mereka untuk ya apalah aku nggak tahu. Nah, aku dijadikan tokohnya. Jadi seolah-olah diceritakan kita lagi jalan ini dengan nama aku gitu. Aku tegur langsung, aku reply message, aku bilang tolong di delete blognya atau saya akan perpanjang. Karena apa? Mau kalaupun ini satu, buat apa sih bikin cerita-cerita kayak gitu? Yang kedua, jangan menggunakan nama orang. Berarti kan artinya saya dijadikan objek gitu ya. Objek bagi pembacanya itu untuk membayangkan atau apa gitu ya. Aku sih langsung tegur. Jadi aku rasa siapapun gitu teman-teman yang mungkin pernah atau gini deh DM tiba-tiba aku tuh orang yang hobi sebenarnya loh buka-buka DM teman-teman sesekali tiba-tiba kaget melihat DM yang nggak pantas gitu ya blok uh, kirim message kalau mengganggu banget gitu aku pernah kok screen capture aku tulis di instastories aku bahwa ini orang kalimatnya kurang ajar bla 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 supaya menjadi perhatian dan akhirnya dia delete akhirnya dia maksudnya gini loh itu kan bentuk apa ya kasih shock terapi gitu loh jadi kalau ada kayak gitu jangan didiemin jangan jangan mikir nanti ribet nanti kasusnya jadi panjang udahlah namanya juga orang aja jangan membiasakan diri kayak gitu karena kalau enggak orang-orang yang bertindak seperti itu akan terus mengulangi dan ngerasa bahwa nggak apa-apa orang juga males kok memperpanjang kayak gini-gini gitu kan. Nah sekarang di Twitter kan banyak banget juga tuh hal-hal pornografi segala macam.
Ya mudah-mudahan pemerintah bisa lebih teliti ngelihatnya sampai ke detail-detailnya. Jadi bisa cepat diblok karena yang diblok tuh kan sekarang masih itu ya, masih apa kayak website-website gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan lebih teliti lagi pemerintah. Jadi sampai ke manapun dikejar tuh gitu. Dan kalau nggak salah di WhatsApp juga udah nggak boleh ya ada stiker-stiker yang porn Ya, gitu ya. Kalau nggak salah udah ada dalam undang-undang kalau aku nggak salah. ya. Nah, kepikiran gak sih Kak, sebenarnya apa sih punishment-nya gitu kalau pelaku dari pelecehan seksual ini terhadap perempuan? Kepikiran nggak Kak kita kira-kira apa? Karena kan sejauh ini kita juga melihat instrumen hukum juga masih lemah ya Kak untuk melindungi Hmm. perempuan ketika Hmm. masuk ke dalam mediasi hukum gitu. Nah, ujung-ujungnya biasanya selesai dengan jalan damai gitu, misal dalam kasus pemerkosaan. Nah, kalau Kak Hmm. Dita sendiri itu gimana Kak pandangan Kakak? Aku nggak tahu kalau dalam undang-undang itu kalau pemerkosa atau kalau pelaku pelecehan seksual itu hukumannya berapa lama, berapa tahun. Tapi kalau aku sih ya ikuti aja yang sekarang ada itu udah pasti mudah-mudahan sesuai ya hukumannya. Terus jangan ada jalan damai kalau kayak aku sih mikirnya gitu ya. Karena aku itu sebel banget gitu, benci banget dengar kasus-kasus kayak gini. Jadi kalau bisa jangan ada jalan damai dan ini diperlihatkan orangnya siapa, jangan ditutup mukanya. Jadi biar orang tahu oh si A. Ya nggak apa-apa lah dapat sanksi sosial menurut aku karena supaya kedepannya dia juga berhati-hati bahwa orang sudah mengenal dia, dia pernah melakukan hal yang pelecehan seksual terhadap wanita, orang jadi berhati-hati, dia pun merasa dia udah nggak punya apa ya, harusnya dia udah punya pagar untuk tidak mengulangi lagi gitu. Sanksi sosial juga perlu lah. Setuju sih Kak, gitu. Karena memang biasanya misalkan di kasus prostitusi online gitu ketika diungkapkan biasa cenderung pelaku prostitusinya ya Kak, tapi Ditutup-tutupin. jasanya itu tidak ditampilkan. Nah, ini mungkin bisa menjadi concern semua pihak di mana kita bisa berpihak kepada perempuan yang sebagai korban ya Iya, Kak. Oke. Mungkin aku mau cek dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya Kak Nita. iya. Ada teman aku nih, Uap Widya, halo. Ada call Mirin juga. Nah, ini ada komentar dari teman-teman kalau di media sosial itu harus langsung kita take down bersama. Nah, ini jadi artinya kita harus bareng-bareng ya Kak. Harus ketika ada pelecehan seksual terjadi, ini perempuan sama perempuan harus bisa saling melindungi. Iya, betul. Setuju aku. Mungkin kalau langkah kecil nih Kak yang mungkin Kak Gita bisa share untuk kita gimana sih kita bisa melindungi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita sebagai perempuan. Gimana ya, kalau misalnya bilang jangan berpakaian seksi segala macam, aku rasa